Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore ini, pada hari yang ke-16 dari bulan Ramadan ini, kita berada di Masjid As-Sunnah Ponpes At-Tirmidzi dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Di sini kita akan bahas tentang asbabud dukhul jannah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya ucapkan pada antum sekalian, ahlan wa sahlan bi hudurikum ila hadha ta'lim hadzal majlis. Barakallahu fikum. Semoga kedatangan kita semua di majlis ilmu sungguh menjadi sebab Allah mudahkan jalan kita semuanya menuju surganya Allah. Sebagaimana sebutkan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah senantiasa memudahkan jalan kita semua menuju thalabul ilmi. Dan semoga Allah mudahkan jalan kita semuanya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas pembahasan yang ke-23, yaitu salah satu sebab dari beberapa sebab dukhul jannah, atau sababun min asbabi dukhul jannah, qaulu la haula wa la quwwata illa billah. Termasuk salah satu sebab dari sebab-sebab masuknya surga adalah ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Qal, beliau berkata, sami'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam telah mendengarkan saya. Wa ana, sedangkan aku atau saya, aqulu sedang mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, Rasulullah SAW mendengar aku mengucapkan ucapan
la haula wala quwwata illa billah. Qal, beliau bersabda, mari kita simak sabda beliau yang mulia ini. Ya Abdullah bin Qaisin, ala aduluka ala kalimatin min kunuzil jannati. Qultu bala ya Rasulullah. Qal, qul la haula wala quwwata illa billahi. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abdullah bin Qais. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mendengar aku sedang mengucapkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau saya tunjukkan pada suatu kalimat dari perbendaharaan surga, kalimat yang merupakan simpanan atau perbendaharaan surga? Maka Abdullah bin Qais mengatakan, ya wahai Rasulullah. Rasul bersabda, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Jadi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah itu merupakan simpanan surga. Kita semua pasti menginginkan punya suatu simpanan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Termasuk simpanan yang mudah kita ucapkan adalah dengan mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Maknanya la haula, tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Hal ini sebagaimana diucapkan sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. La haula, maknanya la haula an maksiatillah illa bi ismatihi, wala quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, makna la haula adalah tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali bila mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali bila Allah mengasih perlindungan pada kita. Wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi, dan tidak ada kekuatan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, faksiru hadil kalimah. Maka wahai para ikhwah, perbanyaklah ucapan ini, yaitu la haula wala quwata illa billah, supaya kita punya simpanan yang banyak di surga nanti. Kita teruskan bahasan kita ke-24. Termasuk salah satu sebab dari sebab-sebab dukhul jannah atau masuknya surga adalah qaulu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Termasuk salah satu sebab dari beberapa sebab yang bisa menyebabkan kita semua masuk surga adalah ucapan kita atau ucapan kaum muslimin, raditu billahi rabba, aku ridho kepada Allah sebagai Rabb atau sebagai sesembahan, sebagai yang menciptakan. Wabil islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyan,
dan aku ridho Muhammad sebagai nabi. Ucapan ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebabnya masuk surga. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. An Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhoinya, annahu, bahwasanya Abi Sa'id al-Khudri beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah, mari kita simak apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannatu. Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannatu. Barang siapa mengatakan ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, yang artinya aku ridho Allah sebagai Rabbku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Siapa yang mengucapkan 3 kalimat ini, wajabat laul jannah, maka wajib atasnya surga. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 1531. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, hadis nomor 8663. Wa sahahahu al-Albani, dan hadis ini disahihkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani fi Sahihil Jami', dalam Sahih Al-Jami', hadis nomor 6428. Dalam suatu lafaz, wa bil lafin raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Ya. Hadis ini juga disahihkan oleh Albani. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Ucapan raditu billahi rabban, kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Maksudnya apa? La ya'budu illallah, atau la na'budu illallah, kita tidak akan menyembah kecuali pada Allah. Wa la yansarifu al-ibadah bi ghairihi, dan tidak akan memalingkan satu ibadah pun kepada selainnya. Wa bu'dun lima yu'batu min dunihi, dan kita membenci kepada apa yang disembah selainnya. Wa anaba ilaihi, dan kita kembali kepada Allah. Wa yatawakkalu alaihi, dan kita tawakal kepada Allah. Wa yakhafu, dan kita takut pada Allah. Wa yarjuhu, dan kita mengharap pada Allah. Wa yuhibbuhu, dan kita mencintai Allah. Jadi makna raditu di sini kita adalah melaksanakan segala konsekuensi yang ada hubungan dengan Allah, yaitu bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan tidak ada sembahan selain Allah yang berhak selain Allah, dan kita tidak memalingkan satu macam ibadah pun kepada selain Allah. Kemudian wabil islami dinan, kita ridho pada Islam sebagai agama. Maksudnya kita adalah konsekuen terhadap Islam. Apapun yang Islam perintahkan, maka kita ikuti. Apapun yang Islam syariatkan, kita laksanakan. Apapun yang telah Islam larang, kita jauhi. Wa bi Muhammadin nabiyan, dan Muhammad sebagai nabi.
Maka ini konsekuensinya, segala amal ibadah kita hendaklah senantiasa mengikuti, beruswah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan 3 kalimat ini dan dia melaksanakan konsekuensinya, maka wajib baginya surga. Ayyuhal ikhwah, hendaklah kita semuanya memperbanyak ucapan ini dan berusaha untuk melaksanakan segala konsekuensinya. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu sababun min asbabi dukhul jannah wa qaulu subhanallahil azimi wa bihamdi. Salah satu sebab dari berbagai macam sebab yang bisa menjadikan masuknya surga seorang hamba adalah ucapan subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah. Dengan ucapan ini, maka termasuk salah satu sebab dari sebab-sebabnya masuk surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, itu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa meridhai Jabir bin Abdillah. Anin Nabi, beliau meriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda. Mari kita simak sabda beliau yang mulia ini. Man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Barang siapa yang dia mengucapkan ucapan subhanallahil azimi wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Jadi barang siapa mengucapkan subhanallahil azimi bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Hadis ini akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3664. Waqala, dan beliau Imam At-Tirmidzi mengatakan, hada hadisun hasanun sahihun gharibun. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih, gharib. Di sini satu hadis punya 3 kedudukan. Ya. Satu adalah hasan. Mungkin di sini hadis ini bila ditinjau dari hadis ini, ya, dengan sanad ini adalah hasan. Akan tetapi bila mana ditinjau dari hadis-hadis yang lain, maka kedudukannya sahih. Kemudian hadis ini gharib. Gharibun itu, ya, ma'rawahu wahidun, yaitu hadis yang cuma diberikan seorang perawi. Itu hadis yang gharib, ya. Dan hadis ini wasahahu al-Albani, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala fi silsilatis sahihah, dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, hadis nomor 64. Rawi hadis ini itu Jabir. Beliau adalah Abu Abdillah. Kunya beliau adalah Abu Abdillah. Ayyuhal ikhwah, maka ketahuilah
membuat kunyah itu suatu kesunahan dari Rasulullah. Walaupun dia itu belum punya istri, walaupun belum punya anak, tetap disunahkan membuat suatu kunyah. Maka Jabir ini kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama beliau ada Jabir bin Abdillah bin Amr al-Khosroji. Maka beliau ini dari suku Khosroj. Maka beliau ini adalah asli Madinah. Al-Ansari, beliau adalah dari kabilah Ansar. Maka beliau dari suku Madinah. Ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya itu Jabir dan Abdillah. Wa sahabiyun, beliau seorang sahabat. Beliau dilahirkan 16 sebelum Hijriah di Yasrib. Yasrib adalah nama Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan adalah tahun 16 sebelum Hijriah dan beliau wafat di Madinah pada tahun 78 Hijriah. Ya. Maka usia beliau adalah berapa di sini? 94. Ya, Masya Allah. Ya. Ketahuilah bahwasanya barang siapa mengucapkan apa tadi? Subhanallahil azim bihamdi, maka Allah akan menanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Ketahuilah bahwasanya di dunia ada pohon kurma, di surga pun ada. Ini adalah keserupaan dalam nama, tapi wujudnya tidak. Sebab pohon kurma di surga tidak sama dengan pohon kurma di dunia. Kita simak hadis tentang pohon kurma di surga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, nakhlul jannati judu'uha min zumurrutin. Pohon kurma di surga batangnya itu dari batu jamrud. Ya, batu jamrud itu batu mulia yang sangat hijau. Ya. Min zumurudin khudrin, yang hijau. Wa karabuha zahabun ahmaru. Sedangkan pelepahnya dari emas yang warnanya merah. Wa sa'afuha iswatun li ahli jannah. Sedangkan daun-daunnya merupakan pakaian-pakaian penghuni surga. Muqatta'atuhum juga merupakan pakaian yang merupakan setelan atau potongan. Wa hulaluhum, dan setelan-setelannya. Wa samaruha, dan pohon kurma di surga itu buahnya amsalul kilali, sebesar gentong-gentong. Ya. Kalau kita di sini punya gentong, maka nanti buah kurma di sana sebesar gentong. Ya. Watilai, dan sebesar timba-timba. Kemudian rasanya di sini lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, ya, dan lebih lunak daripada keju. Inilah masuk salah satu pohon di surga sana, yang mana batangnya dari batu mulia zamrud yang hijau, pelepahnya dari emas merah, daunnya merupakan perhiasan atau pakaiannya penghuni surga, buahnya sebesar timba dan gentong-gentong. Masya Allah.
Ini ucapan siapa? Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengatakan hal ini, mengatakan hal-hal yang gaib tidak mungkin kecuali dari Rasulullah SAW. Ini hadis mauquf pada sahabat, tapi hukumnya marfu pada Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan disangka cuma pohon kurma, tidak sama di sana nanti. Ya, masya Allah. Maka hendaklah kita banyak mengucapkan apa? Subhanallahil azim wa bihamdi. Supaya kita nanti punya banyak apa? Pohon kurma. Bila ada hadis begini ini, usahakan kita langsung mengamalkan, walaupun sekali. Tapi kalau bisa apa? Diperbanyak. Langsung ada yang mengatakan membaca hadis, langsung kita mengucapkan. Dengan harapan apa? Kita punya pohon di surga. Kalau kita punya pohon surga, pasti kita akan masuk dalam surga Allah. Ya. Hadis Ibnu Abbas tadi, akhrajahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim maqala sahihun ala syarti Muslim, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita tahu bagaimanakah itu pun tidak sama emasnya dengan di dunia. Ya. Jadi apapun tentang surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Nikmatnya surga, keindahan surga itu adalah mala ainun ra'at. Belum pernah mata melihatnya. Apapun keindahan yang ada di dunia ini, surga tidak sama dengan itu. Lebih baik daripada itu, lebih indah. Apapun suara yang paling indah kita dengarkan, maka surga nggak sama dengan itu suaranya. Bahkan wala khatar ala qalbil bashar. Apapun yang ada dalam benak kita, yang terlintas dalam pikiran kita tentang surga, maka surga nggak sama dengan itu. Ayyuhal ikhwah, faksiru min qawli subhanallahil azim bihamdi. Maka hendaklah kita berbanyak apa? Ucapan subhanallahil azim wa bihamdi. Kemudian kita bahas hadis selanjutnya. Sababun min asbabi dukhul jannah al-muhafadatu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha. Termasuk satu sebab dari beberapa sebab yang bisa menyebabkan kita semua atau kaum muslim surga adalah menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat yang sesudahnya. Kita tahu bahwasanya yang muakkad dari Rasulullah adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Yang muakkad ada 12, yaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tapi bagi siapa yang mau menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka ini termasuk salah satu sebab yang bisa menyebabkan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita simak hadisnya. An Ummi Habibata, diriwayatkan dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Qalat, berkatalah Ummu Habibah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Kita simak sabda beliau yang mulia ini. Man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nari. Man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nari.
Barang siapa yang dia menjaga 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan dia menjaga 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan untuknya neraka. Hadis ini akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi, hadis nomor 428. Wa hasanahu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ayyuhal ikhwah, apa itu hadis hasan? Ya. Mattasala isnaduhu binaqlil adlil qalilu dhabti an misi ila muntaha min ghairi syududin wala illatin qadihah. Hadis hasan, hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah, kemudian yang diriwayatkan orang yang adil, yang sedikit kurang kedhabitannya, yang adil tapi sedikit kurang hafalannya, yang mana saat ini adalah bersambung sampai Rasulullah, ya. Kemudian sanad ini ada sunyi, selamat daripada ilat yang qadihah, ilat yang menjelekkan, dan dari syad atau menyimpang atau di sini mengganjil. Kalau hadis sahih, marawu matos isnadu binaqil adidobiti dobdan taman an misi ila muntahahu min ghairi syududin wa ilatin qadihah. Hadis diriwayatkan orang yang, hadis yang sanadnya bersambung pada Rasulullah, yang diriwayatkan orang adil, yang sempurna hafalannya, kemudian apa, yang sunyi daripada ilat yang qadihah dan keganjilan. Cuma bedanya di sini rawinya sedikit kurang hafalannya, kurang kuat hafalannya, ya, dibanding perawi hadis sahih. Ya. Siapakah Ummu Habibah ini? Ya, beliau mendengar dari Rasulullah. Beliau adalah Ummul Mukminin. Beliau adalah ibunya kaum mukminin. Berarti beliau adalah istrinya Rasulullah SAW. Ismuha Ramlah bintu Abi Sufyan. Namanya Ramlah, putrinya Abu Sufyan. Ya. Al-Umayyah, Al-Qurashiyah, Al-Kinaniyah. Beliau Ummu Habibah di sini dari Bani Umayyah, kemudian dari suku Quraisy dan dari Bani Kinanah. Wahia minal muhajirina wasabiqinal awwalin. Beliau termasuk seorang wanita yang ikut hijrah dan termasuk yang dahulu masuk Islam, bahkan lebih dahulu dari bapaknya. Abi Sufyan itu masuk Islam ketika Fathu Makkah. Tapi di sini Ramlah bintu Abi Sufyan ini sudah terdahulu masuk Islam. Ya. Jadi inti hadis ini apa? Yaitu kita usahakan untuk menjaga, untuk senantiasa melaksanakan apa? 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Siapa yang melanggengkan ini, menjaga ini, maka Allah haramkan untuknya apa? Neraka. Kalau Allah haramkan untuknya neraka, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya dan diharamkan ke dalam nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, bahwasanya kadang-kadang kita itu memandang remeh, memandang hina kepada orang yang membersihkan masjid, ya, yang biasa ngopeni masjid, ya. Dianggap apa? Tidak punya suatu apa? Suatu
keutamaan. Ya. Akan tapi ketahuilah bahwasanya dengan jalan membersihkan masjid, merawat masjid, ini juga termasuk salah satu sebab yang menyebabkan manusia itu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sababun min asbabitul jannah huwa al-muhafadatu ala nazafatil masjidi. Menjaga atau senantiasa kontinu di dalam membersihkan masjid. Kita simak hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, anna rajulan aswada aw imra'ata saudaa kana yakumul masjida famata. Adalah seorang laki-laki yang hitam. Ya. Kalau hitam itu berarti apa? Dari mana? Habasyah. Dari mana? Dari Ethiopia. Hitam. Ya. Ayo ikhwah, kalau kita di sini dikatakan saya itu orang yang hitam, maka ketahuilah orang Habasyah lebih sangat hitam. Ya. Di sini orang yang paling hitam di sini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan orang Ethiopia. Ya, masya Allah. Ya, saya pernah di situ ketika ikut daurahnya muridnya Syekh Al-Albani, ya. Itu kita jumpa dengan Utsman dan Abu Abdillah dari Ethiopia. Masya Allah. Ya, kita nggak bisa membandingkan bagaimana. Begitu itu. Alhamdulillah kita di sini tuh katakan walaupun bagaimana kita masih bagus. Ya, masya Allah, masya Allah. Ya, mungkin orang sana itu adalah sama dengan apa? Celana hitam. Masya Allah. Ya, kita langsung hadapan, kita ngomong, kita makan bersama beliau. Masya Allah. Tapi jangan tanyakan keimanannya. Beliau sangat kuat. Ya, masya Allah. Ya. Jadi kita alhamdulillah. Kita ini walaupun hitam bagaimana masih kuning, ya. Jangan merasa minder kita ini, ya. Masya Allah. Kalau dibandingkan kemana? Di Ethiopia. Atau di sini pun dibandingkan yang agak jauh, kita masih alhamdulillah. Tapi kalau Ethiopia, masya Allah sudah kita masih sangat-sangat kuning kita ini, ya. Masya Allah. Ada seorang laki-laki yang hitam atau wanita yang hitam yang mana dia biasa menyapu masjid. Maka dia wafat. Salah Nabi besar Muhammad SAW menanyakan tentang laki-laki atau wanita tadi. Faqalu, para sahabat menjawab, mata atau matat, dia telah mati. Ya. Di sini para sahabat seakan-akan menganggap remeh penyapu masjid, sehingga kematiannya tidak dikabarkan pada Rasulullah SAW. Masya Allah. Beliau mengatakan, bersabda, afala kuntum adantumuni bih. Mengapa kalian tidak memberikan kabar padaku tentang kematiannya? Lihatlah bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Seorang yang hitam, yang biasa kerjanya menyapu masjid. Ketika dia wafat, Rasulullah mencarinya di mana dia kok gak ada. Ini beliau sangat sangat memperhatikan keadaan sahabatnya. Mengapa yang biasa menyapu masjid gak ada? Beliau cari di sini. Dikatakan mata, dia mati. Rasul mengatakan, ya, afala kuntum adantumuni bih. Mengapa kalian tidak mengabarkan kematiannya kepadaku? Tulluni ala qabrihi. Tunjukkanlah aku pada kuburannya. Au qala qabriha. Duluni ala qabriha. Tunjukkan saya pada kuburan wanita itu. Fa'ata qabraha. Maka Rasulullah SAW mendatangi kuburannya. Fasalla alaiha. Kemudian beliau salat di atas kuburan itu. Salatul janazah atau salatul ghaib ya juzu fil makbarah. Ya,
Salat mayit itu salat ghaib boleh di makbarah. Sebab salat itu tidak ada ruku dan sujudnya. Akan tetapi la yajuzu salat la tajuzu salat bi hadratil makbarah. Tidak sah salat di hadapan makbarah atau kuburan, ya. Jadi antum semua hati-hati, janganlah salat yang mana di depan masjid itu ada makbarahnya, ada di sampingnya juga. Ya. Di sini perhatikan bagaimana akhlak Rasulullah yang mulia. Beliau mengatakan, "Afala kuntum adantumuni bihi?" Mengapa kalian tidak mengabarkan kematiannya padaku? Duluni ala qabrihi atau duluni ala qabriha, tunjukkanlah saya kepada makamnya. Maka beliau mendatangi makamnya, beliau salat di atasnya. Kemudian hadis ini adalah rawal Bukhari wal Abdullah wa Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari, dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, sehingga lafaznya Imam Muslim tidak sama dengan lafaznya Imam Bukhari. Kita lanjutkan sedikit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan kanat talqitu al-qadha. Adalah seorang wanita, biasa dia membersihkan atau mengambil kotoran minal masjid, dari masjid. Fatuwfiyat, maka dia wafat. Falam yu'dzan, kemudian Rasulullah tidak diberi, falam yu'dzan an-nabiyyu. Asalnya yu'dzan di sini, ya. Yu'dzan ini disi jazm atau sukun, kemudian di sini dikasih kasrah untuk supaya bisa dibaca. Falam yu'dzanin nabiyyu, maka Nabi Muhammad tidak diberi tahu sallallahu alaihi wasallam bidafniha, tentang pemakamannya. Faqala, maka bersabdalah an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata lakum mayitun fa'adzinuni, bila wafat dari kalian seorang mayit, maka beritahukanlah saya. Wa shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah salat di atas makam itu. Wa qala, inni ra'aituha fil jannati limakan talqitu al-qadha minal masjid. Aku melihat dia di surga sebab dia senantiasa menghilangkan, membuang kotoran dari masjid. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat, hadis nomor 8230. Wa dha'afahu Albani, dan hadis ini dhaifkan Syekh Albani fi silsilati dhaifah, dalam silsilah ad-dhaifah. Hadis ini hadis dalil ala fadli tanzifil masjid. Hadis ini sebagai dalil, ya, tentang kemuliaan, keutamaan membersihkan masjid. Li anna salatan nabi ala qabriha, ala qabri man yaknus masjid, dan ala ta'zimi amalihi. Sebab solatnya Nabi kepada orang yang menyapu masjid, membersihkan masjid, ini menunjukkan tentang keutamaan amal tersebut, ya. Yang hadis yang dhaif tadi yang bawah ini jelas mengatakan ra'aituha fil jannah, ya. Maka ketahuilah bahwasanya hal-hal yang bisa menyebabkan masuk surga adalah apa tadi? Membersihkan masjid, menyapu masjid, menghilangkan hal-hal yang bisa mengotori masjid. Sehingga kebalikannya, jangan sampai kita mengotori masjid, ya. Al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratu dafnuha. Al-busaq, ya, meludah di masjid suatu dosa, dan kafarahnya adalah menimbunnya, ditimbun. Sebab dulu itu masjidnya dari tanah, sehingga apa? Bila ada busok yang meludah di situ, padahal itu suatu kesalahan, dosa, tapi kafarahnya dengan menimbunnya, ya. Hendaklah masjid itu senantiasa dibersihkan dari kotoran. Siapa yang mau melaksanakan hal ini, insya Allah Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Semoga kita semua mengharap pada Allah yang maha mulia di bulan yang mulia ini. Semoga Allah masukkan kita ke semuanya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari neraka. Yaitu
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita tutup doa kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.